hilangnya tuh saat nikah bahwa akhirnya gue punya tanggung jawab yang baru nih. Ada goals lagi. Iya, sebelum nikah pas ketemu sama istri gue. Iya. Akhirnya deh. Tujuan Jadi gua ngurusin tanggung keluarga jawab orang bener kan? Iya benar. Tapi kan jadi keluarga sendiri. Iya, betul. Berarti emang spesialis ngurusin keluarga ya sebenarnya. Iya kayaknya. Itu kan lebah pekerja. Lebah pekerja tuh abis nikah mati loh dia. Iya kan? Iya, abis membuahi ratu mati dia. Iya. Mati loh. Gitu aja. Terus yang sebenarnya antum takutin tuh apa sebenarnya? Kalau misalnya nggak takut pada semua nih, tawuran udah pernah nih. Iya. Bahas yang ngeri-ngeri pernah. Ngeri-ngeri, Ya kan, ketemu orang-orang ngeri pernah. Yang takut apa nih? Sekarang ketakutannya gue ngerasain takut banget pas beres nikah sih. Karena tanggung jawab gue udah bukan diri gue sendiri. Oh, keluarga ternyata. Cocok dipotong di TikTok. Baik. Masuk kan. Masuk. Langsung ada beritanya kan bintang takut istri gitu. Karena ada tanggung jawabnya. Jadi Kata orang sih ngaruh sih gimana tuh? Hah? Kata orang emang ngaruh sih pernikahan tuh. Dulu tuh pas belum nikah, pas nulis tuh kesel apa itu enak-enak aja. Bawainnya kayak enak-enak aja. Sekarang tuh waduh ada istri. Maksudnya pertimbangan seperti apa tuh? Ada istri jadi ngaruhnya ke nulis gimana? Takut istrinya ditanya atau Iya apa? takut istri yang kenapa-napa. Maksudnya orang nggak suka ke gue mah nggak apa-apa. Iya. Cuma kalau nggak suka ke istri itu wah. Nggak apa-apa juga. Bener sih. Cuma ngadunya ke kita. Nambah kerjaan lagi. Iya kerjaan itu benar. Iya sih. Ketika perempuan itu ribut sama orang, itu kita tuh harus dengerin. Itulah. Itu. Kelihatan tulus. Iya banget ya. Dari tadi ini yang saya tunggu topiknya. Dan kita kan nggak mau masalah sama orang itu, gitu maksudnya. Jadi jangan cerita gitu maksudnya. Kadang kan, misalnya di real life-nya dia nggak seneng sama A. Perilakunya A kayak gitu. Sementara kita mah santai-santai aja. Iya. Masa kamu nggak sebel sama A? Iya, kita kayak salah gitu. Iya, ya enggak emang nggak apa-apa. Ih kamu aneh deh. Terus disuruh memilih lagi, pilih aku atau dia gitu. Jadi ngaruh ya. Iya bingung. Tapi berarti kehidupan pernikahan mengubah seorang bintang nggak? Mengubah lah. Apa? Mengubah. Jadinya lebih peka Kayak terhadap mengubah lah. sekitar. Oh iya. Peka terhadap sekitar. Karena hidupnya nggak cuma buat kita sendiri lagi aja. Contohnya lebih sadar ada kecoa di mana tadi gitu. Aku yakin ini pasti timnya disuruh videoin. Iya. Nanti kasih tahu ya bintang ngapain aja. Gitu. Tadi aku dari tadi ngeliat kayak direkam-rekam gitu kayaknya. Waduh. Ada prompter ya. Ada prompter. Nggak soalnya ini bener nggak sih? Aku pernah denger gitu orang bilang nikah tuh jadi ngubah. Iya. Kalau Faktornya apa sih kira-kira? sebenarnya tadi karena kalau dalam hormon ya itu aku pernah baca satu. Hormon. Aku berharap dalil jadi hormon. Tapi Kan dalilnya baik. hormon. Dalil hormon baik. Jadi ada satu dokter ahli saraf atau ahli biologi gitu ya pokoknya. Dr. Marden. Ya, bukan. Siapa? Bukan. Boyke. Saraf tertentu kalau terbaik. Aduh, kayak perlu kita undang ke sini ya kayaknya. Boleh lah. Iya, betul. Iya. Nah, terus dia bertanya-tanya gini, kenapa laki-laki itu kalau misalnya belum nikah seringnya selingkuh? Atau seringnya nggak komit? Nggak komit. Sedangkan perempuan walaupun belum nikah tetap bisa komit. Oh ya, masih pacaran aja setia banget gitu. Iya. Nah, ternyata laki-laki itu ada hormon tertentu yang baru aktif ketika dia sudah benar-benar komitmen total. Oh. Jadi komitmen dulu baru muncul cinta, bukan cinta baru komitmen. Itu penelitiannya gitu. Nah, jadi artinya orang udah nikah, dia komit nih, karena sudah akad tuh, itu baru muncul tanggung jawab tadi. Lakinya keluar berarti Iya, gitu. jadi jangan ngarep. Nah, ini buku ini tuh begitu tuh. Oh, penelitiannya. apa maksudnya jangan ngarep apa? Jangan ngarep laki-laki bertanggung jawab sebelum dia nikah. Sebelum Nggak ada akan komitmen. pernah. Nggak akan pernah. Ih, menarik tuh. Itu hormonal soalnya tuh. Iya makanya. Otomatis misal nanti mau ngonten yang nyindir-nyindir tipis-tipis tepi jurang mikir wah bahaya kalau ada apa-apa istri gua gimana. Benar. Pikiran gitu. Kecuali dia nggak ngaruh mau nikah mau nggak sama aja. Nggak seru. Soalnya dia ini apa aktivis feminis kelas atas. Saya Apa hormonnya belum belum puber aja sih. belum balik. Enggak tahu. Mau suntik hormon dulu ya. Suntik hormon. Oh gitu ya. Berarti itu hormonal sebenarnya ya. Hormonal. Iya kayak gue beres nikah tuh
pengelolaan emosinya juga dibedain. Oh, Dulu gitu. tuh Sudah nggak pernah ikut marah-marah ya tawuran. gampang banget. Iya. Iya Malah lah. kalau ikut istri mau ikut juga. Bareng bini ya. Dia bagian apa? Jadi nanti Bawa buntut tameng. pari. Aduh ya ampun. Bener sih ya, ngaruh ya. Tapi kalau cewek tadi memang dia setia terus. Cewek akan bisa mengeluarkan hormon itu namanya oksitosin walaupun dia nggak ada komitmen. Komitmen, makanya gampang ditipu. Iya itu dia tuh. Nah, tapi menurut Om Felix usia nikah tuh yang tepat di berapa tuh? Idealnya. Karena kan banyak banget yang nikah masih SMP udah nikah Iya. di daerah-daerah ya. Iya. Itu kan juga kaitannya dengan kecerdasan emosional si personalnya itu. Dan faktor hamil duluan juga. Ya. Iya bener banyak kan kayak gitu. Benar. Iya. Ternyata di dalam Islam itu bukan umur yang diperhatiin, tapi manis tato abil ba'ats, siapa yang sudah siap untuk menikah. Ada yang lucu, ulama-ulama bilang apa? Ulama bilang yang dimaksud dengan mampu itu apa? Kalau dia sudah bisa tegak. Oh. Jadi kalau dia secara biologis. Betul. Secara Dia sudah biologis. bisa tegak, dia mohon Sebenarnya- maaf ya, dia sudah perlu. Bener-bener sudah perlu, itu udah memuncak tuh ceritanya tuh Iya. kan ya. Nikah lah. Tapi banyak yang bilang jangan nikah cuma karena kepengen begitu. Iya. Nah, itu gimana? Masalahnya adalah kalau misalnya betul kata-kata bahwa saya jangan cuma itu aja. Iya, iya, Nah iya. dia harus belajar juga. Tapi masalahnya kalau misalnya dia sudah perlu misalnya, tapi dia nggak nikah, akhirnya tetap jajan juga. Oh. Kalau nggak jajan ya aneh-aneh lah pokoknya. Kalau nggak ya bakar rumah orang. Iya. Gitu kan ya. Aku aja sekarang bisa kalau jalan bisa umroh ya. 9 hari misalnya aku bilang aku harus bawa istri. Kenapa? Kalau enggak aku bisa bakar rumah orang tuh. Waduh, di Arab lagi. Jadi perkara banget nih Cina bakal Arab nih gitu. Cina bakar. Mohon maaf, rumahnya Allah itu. Bukan yang itu. Rumah yang lain. Rumah yang lain. Masih banyak rumah Abu Jahal, Iya, rumah Abu iya, Lahab. iya. banyak ya, Tapi jadi masjid tuh sekarang rumah Abu Jahal. Oh iya? Abu Lahab. Oh, areanya itu? Iya, jadi masjid jadi Masjidil Haram. Oh gitu. Wah, itu setannya Abu Jahal marah-marah. Jadi masjid gue. Terusir. Susah gue. Iya, artinya kalau aku lihat ya kalau perkara yang tadi ya memang benar. Jadi kalau contoh ya kalau kita lihat kapan kita nikah, contoh kayak aku nikah umur 23. Padahal 18 aku udah minta. Cuman karena bapakku melihat aku belum siap, ya akhirnya aku coba persiapan dulu kan. Gitu kan ya. Nah, gimana cara persiapannya? Waktu itu aku lihat, wah, kalau aku bisa yang bapakku bisa, berarti aku pasti akan dipandang siap nikah. Langsung aku bilang, mulai hari ini papi nggak usah bayar listrik, biar Felix aja. Widih. Papi tinggal transfer aja. Iya. Macam. Oh, untuk menunjukkan kedewasaan. Kedewasaan. Taunya Adekku- papi antum bisa nyanyi. Nggak Antum nggak bisa. bisa. Bapak aku nggak bisa nyanyi juga, kayaknya keturunan juga. Waduh. Genetik. Genetik. Ya, kalau bapak antum anang ya nggak bisa juga sih. Bisa bikin lagu, bisa bikin lagu. Iya, bikin lagu. Mantunya baru kita undang Iya. kemarin. Oh, jangan salah loh, Anang sudah ketemu, Ahmad Dhani udah ketemu, Rosa aja tinggal satu. Ngapain mau Oh, biar ketemu jadi Biar lengkap jurinya di Oh, mau dapat golden ticket ya. Golden buzzer. buzzer. Gitu. Nggak, cuman kan pernah antum bilang juga kayak mending gak nikah-nikah daripada nikah sama orang yang salah. Iya, itu kata-kataku juga sih. Artinya aku bilang saking aku ngerinya ngelihat cewek-cewek yang nikah dengan orang yang salah. itu. Itu Takut ngeri sekali. banget tuh. Kadang kan keluarga gua ceweknya 5 tuh, ya kakakku, adikku cewek banyak, itu tuh aku takut banget tuh. Iya, dan pastinya emosi kalau ada sesuatu Bener. kan. Apalagi adik cewek ya. Ah. Makanya itu benar karena banyak banget. Jadi gini ceritanya. Cowok jahat itu banyak. Cowok baik itu dikit. Oke. Nah, kalau cewek terbagi 3, bukan kayak cowok terbagi 2. Oke. Nah, cowok kan cuma cowok jahat dan cowok baik. Cowok jahat banyak, cowok baik dikit. Cewek terbagi 3. Oke. Cewek baik Dikit. jumlahnya dikit. Cewek jahat jumlahnya dikit. Cewek tengah-tengah nih. Ini paling banyak nih. Apa tuh? Nah, coba kita simulasi. Cowok baik yang dikit nikah sama cewek baik yang dikit. Habis sudah tuh. Habis. Habis. Iya, Kuotanya. habis. Nah, tinggal cowok jahat nih yang banyak nih. Iya. Nah, cowok jahat akan diambil lagi sama cewek jahat nih. Sama-sama jahat nih. Iya. Nah, yang tengah-tengah ini dapatnya pasti cowok jahat nih. Oh. Nggak kebagian cowok kalau baik. hitungannya Nggak kebagian cowok Yang baik. masih bingung tengah-tengah gitu. Iya. Nah, itu masalah dan itu banyak banget tuh lihat cewek-cewek baik, bukan cewek-cewek baik lah. Atau tengah-tengah dapatnya cowok-cowok bajigur. Makanya gitu-gitu. Bener sih. Ngeri tuh kayak gitu-gitu tuh. Makanya aku bilang daripada nikah dengan orang yang salah mendingan gak usah nikah-nikah. Oh, ditunda Mendingan dulu ya, nikahnya, ditunda dulu. sampai ketemu orang yang tepat. Betul. Tapi Bang Bintang nikah umur berapa? 26. Oh, 26. cukup ideal lah. Iya, Seumuran aku lah, aku Ini berapa? 27. 28 nikahnya. 28. Anu 27. Anu lebih tua daripada Bintang ya?
Iya kayaknya. Iya, kami tuh lebih tua, cuma kami bang-bangin aja lah. Iya kan senioritas, dan tuh senioritas nggak Iya, bisa. kami kan baru mau masuk suca. Iya, tapi Antum kan juga manggil bang kan dalam Islam. dalam Islam. Dalam Islam. Kita senior. Senior. Iya. Tapi nyesel nikah. Enggak dong. Spesifik langsung Langsung apa nih? Jangan nanti istrinya kita salah paham. off cam dulu nggak? Mau jujur-jujuran nih. Enggak. Sangat seneng ya? sangat menyenangkan karena buat gue justru nikah tuh menyelamatkan buat gue nya. Oh. Karena Yang hampir bakar rumah orang juga ya? enggak. Gimana? Gue tuh dulu Playboy. mengalami masa-masa kehilangan tujuan hidup. Berat nih. Berat nih. Jadi dari Almananta nih. Gimana? Gimana? Karena Karena dari dulu tuh dari lulus SMP SMA gue udah menentukan arah hidup gue tuh ngapain. Oke. Yaitu Bantu keluarga. Oke. Jadi ya udah beres itu tuh fokusnya gimana nyari duit, gimana kerja karena gue anak laki paling gede, keluarga gue juga akan seneng kalau gue banyak bantu gitu. Oh, 3 perempuan baru antum. Iya. Iya. Makanya dulu tuh gue bingung sampai 9 bapak tuh nyari apa gitu. Biasanya kalau nyari cowok keempat udah ada Harusnya ya. kan udah berhenti Nyari juga. yang anak cowok sih. Pernah dikonfirmasi langsung. Belum pernah. Cuma kayaknya emang nyari seru sih. Jadi seru. Nah, jadi emang dari dulu fokusnya kerja. Nah, alhamdulillah keadaan membaik, semuanya udah beres. Bingung akhirnya ngapain. Oh, karena udah tercapai. Terus mau ngapain lagi nih? Dan gue menjalani proses, gue harus bantu itu lama banget, 7 tahun 8 tahun. Jadi benar-benar hidup gue tuh fokusnya ke situ aja. Sampai Keluarga. sudah selesai. Nggak, iya. Mana mikirin hobi, mana mikirin main gue di 7 tahun 8 tahun itu. Iya. Jadi benar-benar pas beres tuh kosong gitu loh. Ya harusnya pas beres, sekarang saatnya gue ke hobi gue. Nggak gitu juga, Man? Enggak. Oh Ini itu ada tapi bingung mau ngapa-ngapain. Iya, aku tahu. Gue cerita ke teman terus kata teman gue, oh yaudah bantu keluarga gue tang. Lu kok kurang aja. Parah temen Gua udah serius dengerinnya. Orang gue juga mau, bang gue aja bang. Tapi benar mengalami masa-masa itu Iya. sampai tidak, ya katakan tidak menghargai hidup lah. Gue kayak bodo amat deh meninggal nih, gue udah Iya. nggak peduli gitu karena Iya, gue iya. bingung ngapain lagi hidup. Bahkan di titik gue ngalamin kayak sampai saat ini itu tuh turbulence pesawat paling parah yang pernah gue alamin. Cuma waktu pas ngalamin gue bener-bener tenang. Oh sekarang oke. Gue bener-bener ngeliat sekeliling tuh pada wah Allahu paling Akbar, la ilaha illallah. Ditalkin gitu. iya Enggak dong. pada kan ada lembaran Iya, ini iya, ya kan iya, doa iya, yang pada pada baca gitu. Ada juga yang dari nonis, pada ibadah-ibadah. Wah, Syahadat. Enggak. Emang sesuai agamanya. Oh, iya, gitu iya. loh. Ada juga yang Ya, pemuja setan kan ya. nggak ada agamanya. Bingung mau ngapain Bingung ya. ya udah gitu aja. Lanjut. Nah, Bang. tuh, sampai di titik kayak gitunya dan emang bener-bener beberapa kali kepikiran oh ya udah deh beresin aja hidupnya gitu. Gue udah ke psikolog beberapa kali juga nggak ada yang Serius berubah. berarti ya? Serius. Sampai ke psikolog loh. Terus kayaknya mulai hilangnya tuh saat Nikah. ngeh bahwa oh akhirnya gue punya tanggung jawab yang baru nih. Oh. Ada goals lagi. Iya. Iya, sebelum nikah pas ketemu sama istri gue. Iya. Oh akhirnya deh. Tujuan Jadi gua ngurusin tanggung keluarga jawab orang bener kan? ini. Iya benar. Tapi kan jadi keluarga sendiri. Iya, betul. Berarti emang spesialis ngurusin keluarga ya sebenarnya. Iya kayaknya. Itu kan lebah pekerja. Bapak pekerja tuh abis nikah mati loh dia. Iya kan? Iya, abis membuahi Makanya. ratu mati dia. Iya. Mati loh. Gitu ya. aja. Oh, sempet ngalamin gitu ya berarti ya. Itu yang menarik dan itu aku banyak ketemu dengan para artis juga gitu. Jadi mereka orang-orang yang sudah sampai puncak itu, mereka apapun lah ya itu dalam posisinya dan mereka merasa kosong. Aku merasa tapi nggak selevel antum. Nah itu ketika buku ini terbit. Oh, Kenapa? Ustaz Felix kehilangan motivasi hidup juga? Motivasi nulis buku. Oh, motivasi nulis buku. Dan itu ngaruhnya sampai sekarang bener. Jadi aku dulu ngeliatin pergi ke Gramedia, ngeliatin top 10 buku. Aku bilang kapan ya buku Islam bisa naik di situ nomor 1. Kapan ya? Dulu bertahun-tahun riset dan segala macam. Akhirnya buku ini naik nomor 1. Setelah itu jadi ya udah. Jadi kayak harus udah nyari sukses sesuatu terus yang lain. ya udah. Udah sampai. Cuman itu kan level kecil. Kalau level hidup, level hidup kan benar-benar kosong. Makanya orang-orang kayak siapa tuh ya CEO
Hyundai. Oh iya, kalau nggak benar. salah. Yang Yang bunuh diri bunuh diri dari lantai 33. Gue tuh waktu itu kepikiran pas Serius? baru Buset dah. gue banyak pikiran kayak gitu. Cuman kan nggak ada gedung tinggi di Kalideres. Nah dikalinya hanyut. Kebetulan banyak Sampai limbah. kepikiran gitu ya. Racun semua. Aman. Nanti antum keluarnya jadi jadi mutan. udah jangan diide. Jangan diide. Bener kayak gitu kayak, wah ini kalau gue mati sekarang legenda kayaknya. Waduh kalau lagi naik-naik kan. Iya. John Kalau mati Lennon udah keren ada. kayaknya. Tapi mungkin itu yang pikiran orang-orang hebat itu ya. Iya, karena tadi Apa dia mungkin udah itu yang merasa pikir? nggak ada apa-apa lagi yang perlu Kayak, diraih. ini waktu terbaik untuk mati gitu mungkin kalau dimikirnya. Enggak, karena lebih menurutku ya lebih kepada kosong apalagi yang aku perlu lakukan benar. kayak gitu. Gue tuh sering kali datang, gue udah tahu di mana kayaknya akan beresnya nih hidupnya nih. Tahu, jadi sering kali datang malam-malam ke situ ngecek perasaan. Oh, bukan hari ini, oke. Sampai segitunya. Tapi ya bayangan-bayangan itulah menurut ulama-ulama yuwaswisu fisudurinas. Bisikan dari setan. Ketika kita naik tempat yang tinggi, kita mau loncat, itu yuwaswisu fisudurinas. Itu nyata-nyata jelas dikatakan sama ulama-ulama itu perasaan yang dimaksud dengan yuwaswisu fisudurinas itu. Nyuruh loncat, kayaknya enak loncat. Kayak gitu-gitu tuh. Kayaknya enak nih selesai kayak gitu. Jadi suruh cepat tuh, selesain cepat buru-buru. Nah, itu makanya nggak boleh buru-buru kan. Iya sih, santai-santai. Makanya kita kan mau keluar dari ngaji tuh kan bisikan dari setan. Ya lu sih bisikin gua emang setan lu. Kan lu ya setan gue. Terus akhirnya setelah nikah itu dapat sendiri atau ngobrol sama istri atau gimana? Dapat sendiri awalnya, cuma lalu cerita ke istri terus ngobrol-ngobrol ya udah makin nyaman dengan tanggung jawab baru aja. Betul. Itulah makanya kalau aku ya secara pribadi, aku cerita sama orang lain, orang net aku sekarang serem ya. Dulu aku pernah mau bunuh diri gara-gara akun bucin. Serius. Lupa ada semua orang tahu cerita itu. Makanya. Coba, itu kan kadang remeh banget kan ya. Benar. Tapi begitu aku masuk Islam, itu tujuan itu yang pertama kali aku dapat. Maksudnya gimana? Jadi itu jadi panjang banget tujuan hidupnya itu. Jadi kita kayak setiap hari itu bukan berarti kita nggak siap untuk dipanggil, enggak. Tapi maksudnya selama dikasih kita akan pakai terus untuk sesuatu yang benar-benar kita kejar jauh banget. Makanya gini, orang yang mau pergi ke Turki sama orang mau pergi ke Bandung tujuannya lebih jauh, perbekalannya pasti lebih banyak. Orang yang tujuannya lebih jauh. Tapi begitu dia sudah sampai tujuan, kadang-kadang gitu. Apalagi, nah problematika orang nikah adalah nanti 2,5 tahun udah nikah, nanti 10 tahun sudah nikah, 15 tahun udah nikah. Kita merasa bahwa itu udah selesai. Itu problematika. Makanya orang bilang masa-masa pernikahan itu ujiannya di situ 2,5 tahun, 5 tahun. Stepnya berapa? 2,5? 2,5 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Oh, makanya ada pernikahan emas, pernikahan Iya. apa gitu ya. Karena nanti di Milestone. satu titik kita harus memang harus kayak bicara ulang lagi, bener-bener bicara ulang antara suami istri. Oh iya. Terus kita bilang apa yang pengen kita cari dalam rumah tangga ini sebenarnya. Oh dari mata nggak bicara. Dia memang parah di rumah tangganya. Iya. Kayak ada yang bilang, Fuad nggak usah ngomong-ngomong child free lu, coba dulu punya anak. Gue coba. Makin yakin gue. Yakin. karena nanti pada suatu titik aku anak udah 4 gitu kan ya. Lalu kemudian aku sudah jadi keluarga. Tapi itu rutinitas itu harus dilawan itu. Iya sih. Iya. Jadi sehingga kita perlu tujuan baru. Yang buat iya, jadi benar, hidup jadi bosan kan rutinitas. Bener, bosen ya. Rutinitas itu bikin bosan. Makanya kita harus cari tujuan baru. Pergi ke Mekah terus misalnya. Aku aja bilang enggak, setahun sekali aja misalnya. Tapi nggak harus nyari istri yang baru kan? Nah, ada orang yang mencari istri yang baru ketika dia merasa bahwasanya, contoh misalnya ya, bahwa dia bosan karena itu dia nyari istri yang baru nih misalnya ya, itu nanti kalau sudah dapat istri yang baru, tetap sama nanti hasilnya. Oh, jika mencari istri baru dengan alasan bosen, Itu nggak akan works. oke. Karena dia tuh cuma nyari rasa yang hilang tadi kan. Iya, Nyari betul. dengan person baru nanti Itu hilang lagi, nyari mengulangi. lagi. Bukan diberesin si inti masalahnya. Betul. Sama kayak ada orang merasa dia nggak ada tujuan, dia mikir dia nyari narkoba. Oh. Dia minuman keras. Kan kita nanya kan Iya, sama iya, orang-orang entertainer kan. Ternyata orang entertainer tuh bukan perlu itu awalnya. Dia awalnya cuma ya adalah gua nggak ada kerjaan ya udah gua minum. Iya. Gua nggak ada kerjaan, gua zina. Gua nggak ada kerjaan, gua minum minuman keras. Iya. Tapi setelah dia dapat itu apa dia nemuin yang dia cari? Saat itu iya, besok-besoknya kecanduan. Iya. Nah, orang semua kan begitu. Karena kalau yang penting tuh tujuan hidup tadi itu yang dibilang Mas Bintang tadi. Kalau itu dapat, dia nggak perlu semuanya. Kenapa? Doping paling bagus itu tujuan hidup. Doping terbaik tujuan Iya. hidup. Itu doping terbaik itu. Beli di mana tuh? Nggak dibeli. Oh, enggak ya? Emang udah berapa tahun Nggak nikah? dibeli disewa. Baru. Eh,
Baru 1,5. Oh, 1,5. Ya berarti 1 tahun lagi lah ya. Satu tahun ngobrol lagi. Tahun lagi ngobrol lagi. Iya kan tinggal ngobrol lagi. Iya kan ngobrol waktu lagi. itu kan belum kenal aku kan. Nanti kalau sudah kenal aku kita bisa ngasih motivasi lagi 3 lagi tadi. Jangan. Waduh, jangan, Tadi. jangan. Oh, yang kayak tadi. Yang kayak tadi. Mending gak usah saya ulang. Saya selesaikan sendiri. Ya, ampun. Iya. Tapi tadi intinya kita tuh jadi ngobrol gini jadi saling tahu. Iya. Ternyata banyak kisah-kisah menarik Iya. tadi. Bagi orang mungkin hidup lu enak Tang, hidup lu Iya. pokoknya udah sempurna, lu terkenal, lu lucu, lu punya istri, lu punya orang tua, lu punya segala macam. Ternyata ada masalah juga. Bener. Nah, ternyata kadang-kadang ada orang nih yang hidupnya susah, yang hidupnya nggak bagus, yang hidupnya nggak ideal, ternyata justru Mas Bintang dulu menemukan tujuan hidup pas saat itu. Iya. Oh iya, pas lagi mau ngidupin keluarga tadi. Iya. Kebahagiaan tuh nggak dilihat dari kondisi sempurna seseorang gitu ya. Kadang dilihat dari banyaknya kekurangan dia bahagia gitu. Makanya ulama bilang ujian susah sama ujian nikmat itu lebih susah ujian nikmat. Oh gitu. Nggak banyak bisa lewat. Termasuk antum. Ya, Iya, aku gitu sampai ya, sekarang masih ya, susah. Oh susah ya antum ya, iya baik. Ada. Ya udah kita senang banget bisa main sama Bang Bintang Iya, di sini. aku Oh, penasaran Saudara, di pertanyaan. kita makasih banget antum mau datang ke sini. Sama-sama. Serius deh, karena aku sering nonton stand up walaupun nggak ngerti Mas Bintang bukan dari stand up, tapi setelah ngerti Mas Bintang aku tuh merasa bahwa di antara seluruh stand up nih bagiku yang paling aku senang Mas Bintang. favorit. Makanya aku senang banget. Ya, sering dipamer yang terbaru. Bintang upload gitu. Gitu. Nah, kemarin sama Muslim ngomong gitu juga. Iya. Kalau kemarin sama Muslim klarifikasi sih Iya. isinya semua. Kemarin dia bilang antum ya yang suka ngomongin aku di Twitter, bukan aku, Salah orang. teman-temanku. Murid-muridku. gitu. Aduh. Terakhir nih. Ya. Oke. Bikin special show sudah. Ya. Nikah udah. Ada Ya. rencana apa kira-kira ke Punya depan? anak Spill pasti. dong tipis-tipis. Ya spill lah biar bisa Ya dinantikan siapa juga tahu nih. soal karir, soal keluarga bebas. Bil, pengen dari karir pengen bikin tour lagi. Yeay, ditunggu banget. Wow. Ajak-ajak kita dong. Iya nah. Wah, enggak lah, Jangan ajak jangan. gua beli. Mana sih? Ajak beli dong. Nah, tapi Om Felixnya pernah nonton stand up? Dia doang. Oh, dia doang. Iya, saya tugas ngebeliin digital download. Nah, dia yang nontonin. Oh, tapi nonton mamanya. Oke. Tapi menarik kalau mau nonton off air langsung nanti. Ayo, Aku tenang. di roasting ya gitu ya. Enggak, nonton. Tapi boleh juga. Ya, usah nyari-nyari aduh. Dari karir mau stand up, terus Wow. dari keluarga mungkin punya anak seru kali mungkin. Seru. Iya. 9 banget. sekalian. Seru banget, Tang. Seru Biar- banget. biar nanti antum bisa menjawab pertanyaan antum pada bapak antum tadi. Oh. Yang mana? Kenapa bikin 9? 9. Oh. Makanya kok nggak 9? Berarti 8. Nanti mulai dulu ya. Mudah-mudahan diberikan momongan. Amin. Amin, Ya Rabb, amin, amin. amin, ya Allah. Aduh, ya Allah, ya Allah. Gue kaget sampai juga di titik hidup seperti ini. Lu bentar lagi nyari kesalahan orang 5. Jangan salah. Pulang-pulang jadi kesalahan ya. Ya ampun. Udah 30 kan? Belum. Serius? Serius. Oh, parah. Udah banget. Kok parah sih orang masih muda dibilang parah? Aneh yang ini dong. Kan apa tadi nikah 1,5 tahun, 26, udah setengah tahun berarti 27 udah ya. 27,5 ya. Oke, punya momongan, punya special show lagi, road show lagi, terus apa lagi? Beli helikopter apa gitu? enggak. Nggak usah. Apa mencalonkan apa gitu jadi sarjana atau apa? Kayaknya sarjana bukan calon ya. Memang bukan. memang dia nggak niat Gak ada kuliah dulu untuk dari lulus. cita-citanya Dia- tadi gak nyebut Nggak dulu. ada satupun. Ya ampun, lebih cepat punya anak daripada lulus tadi. Karena Iya. lulus tuh bukan cita-cita tapi tujuan. Waduh. Awas aja lulus terus bingung mau ngapain lagi gue ya. Nanti lu bingung datang ke bahaya itu. datang ke Bahaya, psikolog mending lagi. tinggal- mending kalau lulus. Iya. Itulah. Rupanya dia gitu. Iya. Bener. Iya. Jadi buat teman-teman yang sedang mengejar kelulusan, hati-hati. Kalau udah lulus bingung lu. Bingung gua. Iya. Kalau udah kadung lulus ada S2. Kejar tuh dia. Demi tujuan hidup terus ya. Kalau masih tidak ada tujuan hidup, nikah. Baru ketemu. Kalau udah habis lagi tujuan hidup, Iya, nikah lagi. nambah anak lagi kali. Iya. Jadi tadi mau insya Allah momongan sama karir ya. Kita tunggu Kita lah, tunggu insya dah kabar-kabar special show-nya. Iya. Betul. Dimana Undang-undang pasti lah isi kita special nih. show-nya adalah ngomongin anak. Biasanya gitu tuh. Kalau punya anak bener-bener. Insya Allah mudah-mudahan. Thank you ya Bang ya. Makasih Siap. banyak Mas Bintang. Thank you. Ya. Thank you, Dadah Sam. semua ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh.